Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Bapak Fikri Farihin MPDI. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmadani dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan menerangkan kembali tentang ulumul hadis yang sudah kita diskusikan pada minggu kemarin pada mata kuliah studi hadis. Baik, di sini saya akan menerangkan kembali apa sih definisi dari ulumul hadis sebagai ilmu yang membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, bagaimana sih peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak usia dini. Seperti yang kita ajarkan, gimana sih cara mengajar anak usia dini, cara mengajar hadis anak usia dini. Yang pertama yakni definisi dari ulumul hadis sebagai ilmu yang membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis ini merupakan kaidah-kaidah dari ilmu dasar. Kaidah untuk mengetahui keadaan, sanad dan matan hadis dalam rangka menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Di ulumul hadis ini, umat Islam dapat memastikan bahwa hadis yang dijadikan dasar hukum dan tuntunan hidup benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan disampaikan secara valid dan detail. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Dalam sumber ajaran Islam ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Hadis yang berperan sebagai penjelasan perinci dan pelengkap ajaran yang ada dalam Al-Quran. Seperti contohnya berikut, yakni penjelasan dari hadis. Hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, global. Contohnya seperti ini ya, seperti halnya Al-Quran memerintahkan sholat, tapi tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Kalau hadis itu kan menjelaskan secara rinci seperti jumlah rakaat, bacaan dan gerakan sholat. Seperti yang disebutkan, hadis itu sebagai perinci karena hadis merinci hukum-hukum Islam Al-Quran. Seperti contohnya itu kan dijelaskan ya di dalam Al-Quran itu perintah zakat. Tapi berapa kadar zakat, siapa yang berhak menerima, dan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan dijelaskan di dalam hadis. Jadi di dalam Al-Quran itu hanya memerintahkan zakat, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Beda halnya dengan hadis. Hadis itu menjelaskan secara rinci. Itu adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tanpa hadis, ajaran Islam tidak bisa dipahami dan diamalkan secara utuh karena Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah aku telah diberi Al-Quran dan sesuatu yang semisalnya bersamaan, yakni hadis." Ini disebutkan dalam hadis Abu Daud. Yang nomor 3 ini yang sangat kita butuhkan ya sebagai pendidik gitu. Apalagi tentang mengajari hadis untuk anak kecil. Yang saya akan jelaskan pada yang ketiga ini yakni pentingnya hadis dalam mendidik Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak. Ini ya yang harus kita lakukan. Adapun ya pentingnya hadis dalam pendidikan Islam itu termasuk dalam mendidik anak-anak ya. Apalagi seperti bunda-bunda ya yang sedang mendidik anak usia dini. Bagaimana cara mendidik hadis ke anak usia dini? Kalau kita mengajarkan ini hadis, pasti anak-anak itu kan
tidak cepat paham ya. Jadi kita harus melatih dengan menanamkan akhlak mulia sejak dini. Hadis Nabi ini juga banyak mengajarkan aspek-aspek moral seperti jujur, sabar, rendah hati, amanah. Jujurnya itu sabar, mendidik sabar anak itu. Kalau kita kan sabar mengantri ya, biasanya kan mau baca baca tulisan kan anak-anak ngantri. Jadi kita dari situ udah mendidik hadis Nabi ke anak-anak sebetulnya, dengan mendidik anak-anak itu sabar untuk ngantri membaca gitu. Berarti dari situ kita udah mengajarkan hadis tentang sabar. Hadis di sini juga memberikan contoh nyata banget bagaimana Nabi mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, kelembutan dan kebijakan. Ada sebagian contoh. Rasulullah ini sering memangku cucunya Hasan dan Husain saat sholat. Juga dijelaskan tentang menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Hadis banyak mengandung pelajaran keimanan, tauhid seperti mengajarkan anak untuk mengenal Allah, berdoa dan yakin kepada takdir. Ini penting sebagai bekal untuk anak usia dini. Dan ada juga dasar dalam ibadah sehari-hari. Hadis juga menerangkan anak-anak itu diajarkan cara wudhu, sholat, membaca doa-doa harian dan ibadah lainnya sesuai tuntunan Nabi yang ada di dalam hadis. Membangun kedekatan dengan Rasulullah. Dengan belajar hadis, anak-anak akan tumbuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah, ingin meneladani dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam hidup. Ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.